warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada maghrib ini kita dapat meneruskan baca kitab Jawahirul Bukhari ini dalam keadaan sehat walafiat, sambil kita niatkan iktikaf menjelang maghrib. Dalam waktu yang singkat ini kita akan baca hadis yang ke-299 setelah kita baca 298 minggu lalu. Hadis yang ke-299 dan 300. Sebelumnya marilah kita bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yabqa ma'al mayyiti wa ma yarji'u wan nuzur wal harsi 'ala al imarah. Bab yang tinggal bersama mayit dan yang kembali, dan nazar wal nazri, dan dorongan atau motivasi alal imarah. Ini an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Si mayit ini diikuti oleh tiga perkara, tiga hal. Fayarji'u usnani, kembali dia dua. Wa yabqa ma'hu wahidun, dan tinggal satu saja yang bersama dia. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu, dia diikuti oleh keluarganya dan hartanya. Wa amalu, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, dan tinggallah amalnya. Kemudian bab al-hasu wal nasiha, bab dorongan untuk memberi nasihat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang kamu meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaklah saudaranya itu memberi nasihat baginya. Inilah dua hadis singkat itu, yang tapi isinya mungkin padat ya. Hadis ini yang 299 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Di hadis-hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari, yaitu di dalam bab sakaratul maut. Jadi dimuat oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari itu dalam bab sakaratul maut. Diriwayatkan dari
dari Anas bin Malik, dari Anas mengambilnya diambil oleh Abdullah ibnu Abi Bakr ibnu Amr. Ya. Kemudian diturunkan lagi kepada Sufyan Ats-Tsauri, diturunkan lagi kepada Al-Humaidi sampai kepada Imam Bukhari. Itu jalurnya yang sampai kepada kita dari Imam Bukhari, dari Al-Humaidi, dari Sufyan, dari Abdullah ibnu Abi Bakar ibnu Amr, dari Anas bin Malik. Jadi hadis ini termasuk hadis rubai. Mengingatkan kita ya tentang sakaratul maut, tentang kematian. Dan ini yang diangkat oleh Rasulullah SAW 3 hal di dalam hidup kita ini. Kita tidak lepas dari 3 hal ini. Pertama, keluarga kita, anak, istri, suami, dan keluarga-keluarga lainnya itu ahluhu. Kemudian ada harta kita yang kita gunakan untuk kehidupan, dan tentu amal kita. Ini 3 hal ini selalu mengikuti diri kita. Dan ketika kita sampai ajalnya, diantar kita sampai ke kuburan oleh keluarga kita, dan juga sebagian harta ikut. Kalau di zaman dulu siapa yang ikut itu ya naik kendaraan, apakah kuda atau unta untuk mengantar atau menyampaikan orang untuk mengantarnya ke tempat pemakamannya. Kalau sekarang ya mobil lah. Mobil itu mengiringi kita nanti kalau yang punya mobil itu. Ya. Setelah dikubur, dimakamkan, selesai, mobil dibawa pulang lagi. Ya tinggallah kita di alam kubur, di alam barzakh, yang menyertai kita hanya satu, yaitu amal kita. Wa yabqa amaluhu, dan tinggallah amalnya. Sedangkan keluarga dan harta yang ikut akan kembali ke rumah kita. Tinggal bagi orang yang hidup. Ya. Nah inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Apa maknanya? Ya, memperbanyak amal kita. Karena amal itulah nanti yang akan kita bawa nanti sampai ke akhirat kelak. Ini tausiah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas. Kemudian hadis yang ke-300, ya 300 ya. Yaitu hadis, sebetulnya ini judul bab, makanya tidak ada apanya sumber ini disebut oleh Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dinukilkan oleh musannif Jawahirul Bukhari ini seperti di judul, yaitu babnya apa? Ini dijelaskan. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza stansa ahadukum akhahu falyansah lahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang kamu meminta nasihat kepada saudaranya, makalah hendaklah saudaranya itu memberi nasihat kepadanya. Nah, itu di dalam syarah ini di footnote-nya disebut wa tarfun min hadis wasalahu Ahmad min hadis Atha ibn Sa'ib an Hakim bin Abi Yazid an abihi haddatsani abi qala. Ya, ini adalah penggalan
tarf, ya, penggalan dari hadis yang diriwayatkan atau diwasalkan oleh Imam Ahmad dari hadis Atha ibnu Sa'id dari Hakim ibnu Abi Yazid dari bapaknya, haddatsani, kata bapaknya, haddatsani abi, ya, memberitakan kepadaku, menceritakan kepadaku bapakku. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'un nas yarzuqullahu ba'dahum min ba'din. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Biarkanlah manusia Allah memberi rezekinya sebagai mereka dari mereka. Fa iza stansar rajulur rajulah, maka apabila meminta nasihat seseorang meminta nasihat kepada yang lain, falyansah lahu, maka hendaklah dia memberi nasihat. Ya. Wa qad akhrajahu Muslim min tariqi Khaisamah an Abi Zubair, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Khaisamah dari Abi Zubair bilafzin la bai'a hadirin libadin da'un nas yarzuqullah ba'dahum min ba'din. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Darul Khaisamah dari Abi Zubair dengan lafaz tidak la yabi' hadirun libadin, ya. Janganlah seorang yang hadir menjual bagi badin, orang yang datang dari kampung membawa barangnya. Daun nas, ya, biarkanlah manusia Allah memberi rezekinya sebagai mereka dari sebagiannya. Ini hadis yang dari Muslim, ini berkaitan dengan ini, dengan daun nas yarzuqullah ba'dahum min ba'd. Dan lengkapnya hadis ini yang di berbagai riwayat itu disambung dengan tentang memberi nasihat. Apabila minta nasihat, beri nasihat. Apa maksudnya la yabi' hadirun libadin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini? Itu orang hadir itu orang penduduk dekat pasar lah, kira-kira orang kota lah gitu. Ya, hadiri penduduk situ. Datang orang dari kampung, dari Badi al-Badui, ya, dari itu Badin itu artinya badiyah. Jadi seorang kampung itu namanya Badi. Jadi li Badin. Jadi dalam perdagangan, orang yang dari kampung datang membawa barang-barang dagangannya. Setelah sampai di tempat perdagangan atau di pasar, datang nih orang kota, sini saya jualkan. Ya, dijualkan, maka itu tidak boleh. Ya, karena nanti harganya tidak bisa dikontrol. Biasanya orang itu menjual mahal dengan reklame ini dari kampungnya asli segala macam, dinaikkannya harganya. Nah, itu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang hadir yang di kota tidak boleh menjual barang-barang orang yang datang dari kampung, menjualkan gitu. Ya, dengan tentu kebiasaan orang Arab seperti itu di zaman jahiliyah itu. Kalau ada orang Badui itu, orang-orang Badiyah yang dari kampung membawa barang dagangannya, ya, maka orang-orang sekitar tempat perdagangan, sekitar pasar itu mengambil alih untuk menjualkannya. Nah, sini saya jualkan. Itu dengan harga yang ditentukan oleh dia sendiri. Jadi bukan yang pemilik barang itu yang menentukan harganya. Nah, kenapa dilarang? Ya, biarlah
itu untuk kestabilan harga. Biarlah orang-orang yang membawa barangnya sendiri yang menjual sendiri barang-barangnya langsung tanpa perantara. Ya, jadi ini calo barang lah gitu, atau apa namanya, pakang darah barang-barang, makang gitu. Jadi dia orang barang menjual barang-barang orang dengan harga yang dia tentukan sendiri. Jadi itu mungkin banyak kemungkinan. Mungkin dagangan tidak laku karena dinaikkan harganya, atau dia laku dan orang yang menjualnya itu mengambil keuntungannya sesuai dengan harga pasar. Ya, tidak ada perjanjian. Kemudian mungkin juga konsumen juga tidak terlindungi. Ya, kalau orang pemiliknya sendiri biasanya yang menjual, itu kan bisa nego. Artinya lebih lunak lah negonya. Tapi kalau sudah calo, tidak ada, pokoknya tidak ada. Kalau nego dengan itu tidak, karena dia merasa nanti tidak akan dapat bagian dari itu. Maka biarkanlah daun nas yarzuqullah ba'dahum ba'd. Biarkanlah manusia itu mendapatkan rezeki dari Allah dan sebagiannya. Itu jadi biarkanlah pemilik barang menjual barang-barangnya. Jadi itu sudah percaloan ini atau pemakangan ini sudah sudah dilarang atau tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun nanti ada juga ulama yang membolehkan itu dengan perjanjian, dengan lalu ada lagi keterangan itu kitab Fathul Bari itu kali dikutip dari syarah hadis di bab al-buyu'. Jadi hadis ini adalah satu bab dari kitab al-buyu' yang judulnya itu termasuk di dalam judulnya iza stansaha kullu ahadukum akhaw falyansah lahu. Hadzal hadis wa awrad al-Bukhari hadzal hadis fi babi hal yabi'u hadirun libadin bighairi ajrin wa hal yu'inuhu aw yunsihu wa yansahu. Yaitu judul babnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi di situ di salah satu bab di kitab Al-Buyu' itu judul babnya itu bab hal yabi'u hadirun libadin bighairi ajrin wa hal yu'inuhu aw yansahu. Disambung qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza stansaha ahadukum akhaw falyansah lahu. Jadi hadis aslinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sudah dijelaskan itu. Jadi juga ada hadis yang mirip, redaksinya yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang intinya itu sama, yaitu ini kasus seorang yang melakukan praktek, itu orang tempatan menjual barang-barang orang yang datang dari kampung. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW.
Jadi juga dijelaskan di sini hadirun madayin bananiyun mukim. Hadir itu maksudnya adalah orang kota atau orang yang mukim. Badin mukimul bil badiyah. Badin itu adalah orang yang bermukim di kampung. Al insan itu orang yang membawa barangnya untuk dijual dan dia lindungi, pelihara hatta wa yahfazuha hatta yazdad samanuha. Ya, kalau diserahkan kepada orang kota atau orang tempatan, maka akan naik harganya. Qala Ibnul Munir wa ghairuhu hamal al-musannif an-nahya an bai'il hadir lil badi ala ma'nan khas. Itu al-musannif memahami larangan menjual orang yang tempatan, orang kota menjual barang-barang orang yang dari kampung. Ala ma'nan khas, itu makna yang khas. Wa huwal bai'u bil ajri, yaitu menjual dengan upah. Ya, artinya kalau menjualnya orang itu dengan upah, itu dilarang. Tapi wa yaqtadi ijazah bai'il hadir lil badi wa iri ujrah min babin nasiha, dan mengandung juga makna bolehnya menjual orang-orang tempatan, orang kota menjual barang-barang orang kampung tanpa upah dari mim babin nasiha, dari masuk ke dalam bab nasiha atau tolong menolong, ya. Iza aradaha halan lil bai', apabila disodorkan untuk dijual. Wala yantazirul ghala, tapi tidak menunggu harga naik. Kemahalan gitu. Itu boleh. Tapi kalau dia upah, tentu upahnya diambil dari penjualan barang dan harganya naik, itu tidak dibolehkan. Jadi pelarangan menjual barang-barang orang-orang yang pencaloan lah, atau pemakangan terhadap barang-barang yang dari kampung, itu tidak boleh kalau upahnya itu diambil dari harga barang. Tapi kalau tidak dengan upah, hanya dengan untuk menolong, mana tahu ada orang yang menolong kan. Tapi kalau zaman sekarang ini tentu enggak, susah. Ya, bab nasihat itu bab ya tolong menolong juga, ya, atau untuk saling menjaga lah. Jadilah kandungan dari hadis yang kita baca. Jadi memang temanya agak berbeda dua hadis ini. Itu satunya tema dorongan untuk itu peringatan dan dorongan untuk memperbanyak amal. Itu hadisnya, judul dalam aslinya Sahih Bukhari adalah bab sakaratul maut. Itu hadis yang 299, dan hadis 300 adalah judul bab dari salah satu bahagian dari bab jual beli. Itu yang dinukilkan oleh musannif sini, itu yang berjudul bab hal yabi'u khadirun libadin bighairi ajrin.
Wa hal yu'inuhu aw yansahuhu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyansahu." Wallahu alam. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan.